Once upon a time, in a serene and picturesque village, where the village grappled with a profound crisis, lived the resilient and brave young child. The name is Made. With unwavering determination, the child waved to restore the village to its former splendor. And so, the child encountered a benevolent spirit known as Om Swastiastu, pemirsa Bali TV, jumpa lagi dengan saya Heni Shanti di acara Bali Now. Hadir kali ini di Bali Now anak-anak muda inspiratif yang mencintai dan sibuk dengan dunia animasi. Nah, tidak banyak kata, langsung saja kita sapa. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Punapi Gatre. Inggih, selamat datang di Bali Now. Iya, nah sebelum kita ngobrol nih, boleh perkenalkan diri kepada pemirsa Bali Now. Ya. Om Swastiastu, perkenalkan nama Tiang Ida Bagus Ista Krisna, bisa dipanggil Gus Krisna. Umur Tiang saat ini 22 tahun dan saya sebagai founder di LYS Animation Studio. Om Swastiastu, saya Iwan Jaya Kusuma, biasanya dipanggil Wayan Jaya. Saya salah satu tim 3D animasi dari LYS Animation Studio. Om Swastiastu, perkenalkan nama Tiang Igusti Ngurah Dogos Apriana. Tiang sebagai animator 2 dimensi di LYS Studio. Oke, waduh nih masih muda-muda banget ya. Oke, nah sebetulnya kalian itu sudah mencintai, kemudian mulai mengenal dunia animasi itu sejak kapan dan apa yang membuat kalian itu sangat mencintai dunia animasi? Kalau Tiang, kebetulan Tiang dari SMK sudah mengenal dunia animasi karena Tiang dulunya sekolah di Jawa, merantau 3 tahun. Nama sekolahnya SMK Rus Kudus, itu bakti pendidikan dari Jarum Foundation. Jadi di sana emang fasilitasnya emang yang udah khusus animasi banget dan di sana emang diajarin animasi yang mendalam istilahnya. Karena pada waktu saya sekolah tuh di Bali belum ada sekolah untuk belajar animasi, makanya saya rela-relain 3 tahun merantau sendiri sana, nggak ada keluarga buat mencari ilmu lah istilah gitu. Karena saya awalnya tuh suka nonton film animasi kan, tapi pikir kayak kok film animasi ini kebanyakan produksinya luar Indonesia aja gitu. Jadi saya tertarik dan terinspirasi lah suatu saat semoga bisa jadi animator dan mengangkat Indonesia, khususnya tanah kelahiran saya Bali, buat jadi animasi. Waduh, itu yang nge-trigger ya jadinya. Iya. Oh, bener-bener walaupun waktu itu mungkin usia masih 17 tahun ya. Iya, benar. Berani ke Surabaya? Kudus, Jawa Tengah. Kudus, Jawa Tengah, sendirian 3 tahun 3 tahun menimba ilmu tentang animasi. Benar. Oke, kalau Wayan Jaya? Kalau saya pribadi, mulai dari era COVID itu, semua sekolah kan mulai tutup ya, mulai daring. Nah dari sana tuh saya kepikiran buat nyari kesibukan. Akhirnya saya belajar dari YouTube, bermodalkan laptop saja. Di sana saya mulai mengenal beberapa teknik animasi, membuat visual effect juga. Sampai pada saat SMK saya mencari SMK yang sesuai. Akhirnya di SMK TI Bali Global Denpasar. Saya menimba ilmu di sana sampai saat ini juga. Sampai saat ini. Iya. Berarti nyaris lulusan COVID ya? Iya. Tapi waktu itu betul-betul online ya? Iya, online semua. Belajarnya? Dari YouTube semua. Dari YouTube semua. Iya. Dan sekarang masih belajar? Masih juga. Masih kuliah ya? Iya. Jurusan animasi?
Iya, di kafe maksudnya. Oke. Kalau Agus Apri? Kalau Tiang sendiri sebenarnya mereka berdua kan jurusan animasi ya, lebih terjun ke animasi. Tiang di awal sebenarnya nggak ke animasi jatuhnya. Dulu Tiang SMK pariwisata dan jurusan F&B sebenarnya. Iya. Jauh banget. Masa-masa. Pariwisata ya. Pariwisata di Iya. di Kute kan. Nah, udah gitu kebetulan Aji ngebeliin komputer waktu pas gini pertama kali waktu mau masuk SMK Tahun berapa itu? tahun 2019. Oh, 2019. Nah, setelah itu disuruhlah belajar programming awalnya lagi. Sendiri, otodidak? Otodidak, tapi nggak tertarik ke sana, ke programming. Awalnya tertarik waktu SMK, tertarik masak. Nah, udah gitu, setelah mau lulus SMK, disuruhlah kuliah programming, tapi Agusnya nggak mau. Nah, udah itu Agus nyari-nyari, dan kebetulan Agus suka videografi dan fotografi awalnya. Nah, lagi terjun ke sana, terus ternyata beralih ke videografi, ternyata ada motionnya nih. Nah, itu lagi tertarik Agus tentang motion gitu, motion grafik segala macam. Lalu coba-coba belajar di YouTube juga, sama waktu pas pandemi itu dah coba lebih mengulik lagi tentang animasi itu bagaimana gitu. Lebih mendalami ya. Lebih mendalami lagi, dan akhirnya ketemu Krisna di kampus, dan akhirnya sesuai juga sekarang sampai satu sekarang. kampus Satu sama kampus Agus dan satu Kris. kelas juga. Oke, satu kelas. Jadi sehati jadinya. Sehati, ya. Nah, sekarang kesibukannya apa nih masing-masing nih? Kan pasti di animasi, tapi kita pengen tahu nih sibuknya apa aja gitu. Oke. Untuk kesibukan Tiang saat ini, karena kebetulan Tiang baru banget selesai kerja di di studio animasi besar namanya Brownback Film. Nika emang studio besar animasi yang ngerjain udah proyeknya kayak proyek-proyek luar seperti Netflix. Nah, kebetulan banget yang belum ada setahun lah selesai dari sana. Saya selesai keluar memutuskan untuk nggak lanjut sana dan memutuskan untuk bangun studio sendiri Nika. Nah, jadi emang untuk saat ini kesibukan Tiang fokus untuk memajukan studio animasi Tiang Nika, dan fokus untuk menciptakan SDM animasi di Bali khususnya, biar banyak nih animator-animator Bali nih yang bisa buat animasi juga. Jadi memang Tiang fokusnya Kenton sebagai founder LWS animasinya. Iya, karena di Bali mungkin masih bisa dihitung jari Benar banget Nika. Iya, berarti ini mulai gebrakan baru nih. Mungkin supaya semakin menjamur banyaklah karya-karya animasi anak-anak muda, Gen Z. Oke. Kalau Wayan Jaya apa aja kesibukannya? Sama juga seperti Kak Krisna, saya juga fokus untuk menggarap animasi Made ini. Sehari-hari juga, setiap hari kita bekerja sama juga sebagai tim untuk menggarap proyek ini. Saya juga karena belum mulai masuk kampus, masih belum ospek, jadi ya kesibukannya cuma itu aja sih. Oh, berarti belum tahun ini kan ya? Oke, ya betul. Berarti masih itu aja kesibukannya ya. Nanti kita akan bahas di segmen kedua tentang apa animasi Project Made ya. Nanti di segmen kedua. Kalau Agus Apri apa kesibukannya? Kalau sekarang sih masih dalam tahap magang ya sebenarnya. Magang dari kampus juga menyuruh untuk mahasiswanya untuk magang wajib. Nah, dari itu sambil juga garap-garap project freelance gitu. Itu aja sih. Berarti sudah mulai benar-benar fokus di project animasi ya? Iya. Dan sudah ada beberapa project nih yang sudah digarap ya, nanti di segmen kedua kita bahas ya. Baik pemirsa, di segmen kedua kami akan kembali masih membahas tentang project-project animasi dari anak-anak muda yang kreatif ini. Jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Baik pemirsa Bali Now, masih bersama anak-anak muda Bali yang kreatif, yang inspiratif, yang sangat mencintai dan sangat fokus menekuni dunia animasi. Kita masih membahas tentang project-projectnya. Nah, kali ini sebelum membahas tentang project-projectnya, Gus, kita akan membahas tentang studio. Nah, kabarnya Gus Kris sudah ada studio ya. Bisa cerita kepada pemirsa Bali Now, sejak kapan tuh mulai membuat studio animasinya? Jadi Tiang baru aja buat studio animasinya tuh diresmikan pada tanggal 1 Januari 2024. Itu juga benar-benar baru banget, kayak mulai dari renovasi ruangannya, penataan ruangannya segala macam itu masih baru, dan
mungkin banyak yang bertanya apa sih singkatan dari LYS-nya itu ya. Jadi nama studio kita kan LYS Animation Studio, itu sebenarnya artinya Love Yourself, dimana saya terinspirasi. Sebenarnya saya hobinya denger musik ya, suka K-pop kan. Kebetulan suka BTS itu, albumnya Love Yourself. Habis itu saya terinspirasi dari sana, jadi kayak kita ini harus mencintai diri sendiri gitu ya. Jadi makanya namanya Love Yourself Studio Animation Studio. Nah, itu sedikit background dari studio animasinya. Dan studio animasinya itu pertama kali saya buat tuh bener-bener Tiang sendiri yang buat. Itu bener-bener dari tabungan uang Tiang nabung dari kerja lah istilahnya. Dari kerja itu Tiang udah menabung untuk gedein ruangannya, untuk beli-beli alat-alat komputernya seadanya. Jadi kayak masih pakai budget sendiri, bener-bener sampai sekarang pun masih pakai budget sendiri. Itu pertama kali buat studionya. Dan untuk SDM-nya tuh masih Tiang sendiri juga. Akhirnya setelah Tiang udah mutusin untuk membuat film nih, Tiang nyoba nih lihat di Instagram, nyari-nyari kira-kiranya mana sih anak-anak Bali yang bisa dianimasi gitu. Salah satunya Wayan nih, Tiang ketemunya di Instagram. Oh gitu, Di Instagram. saling DM ya pasti iya, ya? Iya, saling DM, bener. Saya lihat nih Instagramnya Wayan Jaya kan, kok bagus hasilnya, tapi sayang banget kan kalau nggak dikembangin nih gitu. Kira saya langsung DM, saya telepon, untung langsung dibales sama dia. Ya langsung dibales, langsung saya ajakin mau nggak kerja sama, nanti mau langsung datang studio. Jadi tim, jadi pertama emang Wayan, terus itu teman-teman baru ke teman-teman kuliah yang ngajakin kayak Agus, ada namanya Yodi juga pertama kali itu. Jadi kayak setelah Wayan nih Tiang lebih ke nyari ke teman-teman kampus, karena teman-teman kampus kan ngerti animasi juga gitu. Akhirnya sampai sekarang terbentuk timnya itu ada 15 orang termasuk anak magang. 15 orang termasuk udah nerima anak magang juga. Udah. Waduh, keren ya, berarti proyeknya udah banyak dong ya? Belum. Belum ya. Belum. Tapi sepertinya rencana-rencana ke depan sudah banyak ya. Nah, mereka ini kan satu tim dengan Gus Kris ya. Di awal waktu menjadi satu tim, ide-ide segala macam proyek siapa yang mencetuskan? Untuk ide tuh sebenarnya emang dari Tiang sendiri. Cuman dalam animasi ini kan banyak tahapnya. Jadi kayak dalam animasi itu ada yang namanya animator, rigger, modeling. Bahwa untuk orang awam kan pasti ngiranya animasi itu ya udah buat animasi kayak mungkin profesinya satu aja gitu. Padahal di dalam animasi itu istilahnya banyak bagiannya lagi gitu. Ada yang bagian gambar, ada yang bagian gerainnya, ada yang bagian ngasih grafiknya. Nah, cuman untuk Tiang kan skillnya di animator istilahnya hanya menggerakkan. Nah, kalau di dalang tuh Tiang di wayang Tiang dalangnya yang gerain, wayangnya Nike. Tapi Tiang nggak bisa buat wayangnya. Nah, itu gimana Tiang harus nyari orang yang bisa buat wayangnya Nike nih sama biar visual wayangnya bagus. Nah, itu contoh misalnya wayang. Nah, habis itu sebelum wayang tuh Nika jadi kan perlu dikonsep dulu Nika karakternya, dikonsep gambar. Dia kan nggak bisa gambar. Yang nyari Agus yang bisa gambar gitu. Oh, berarti dan memang ada teman-teman bagian-bagiannya. Iya, ada bagian-bagiannya. Oke, wah berarti memang kadang kita yang tidak mengerti dunia animasi kan mengira memang sudah gambarnya tinggal kita comot, comot biasanya gitu ya. Tapi ternyata memang harus dari ide SDM-nya sendiri yang harus menciptakan itu. Waduh, keren. Dan sekarang sudah 15 orang. Dan project-projectnya studionya Gus Krisna ini sudah sampai nasional. Ya, Astronarek yang Made kemarin ini emang ada beberapa, mungkin karena rame di medsos kemarin waktu di up ya sama beberapa media, jadi media yang lainnya jadi ikut juga. Padahal kita baru ngeliris teasernya aja nih, belum jadi full episode-nya seperti ini. Iya. Berarti sudah mulai merambah dunia animasi sampai ke nasional, sudah dipercaya lah ya. Gitu. Iya. Nah, sekarang kan sudah ada proyek apa yang tadi dibilang sama Wayan, Made and the Lost Spirit. Iya. Itu gimana awalnya? Proyek dari siapa yang pencetus proyek itu? Oh, untuk pencetusnya Kak Krisna sendiri sih. Oh gitu. Iya. Kemudian dibantu oleh 15 tim itu. Iya benar. Wayan Jaya tugasnya sebagai apa tuh di proyek ini? Kalau saya pribadi tugasnya tuh sebagai tekstur artisnya yang mewarnai karakternya. Jadi
Jadi proses tadi kan Kak Krisna bilang ada modeling, rigging, texturing. Nah, texturing ini bagian saya. Dan bagian saya juga termasuk bagian penataan ruangan, kayak membuat lingkungannya. Misalnya kita mau buat lingkungan di hutan, itu tugas saya. Suasana Ya, gitu suasana, ya, background gitu. Environment kan namanya. Oke. Apa namanya? Environment. Oke. Environment. Iya, iya. Oke, berarti memang ada bagian-bagiannya tersendiri. Tapi yang menciptakan tokoh-tokoh itu siapa? Tiang, idenya Oh, Tiang. karena ide ceritanya itu memang Agus yang punya ya? Iya, benar. Oke. Nah, film animasi Made ini menceritakan tentang apa? Iya. Jadi animasi film Made ini sebenarnya Tiang terinspirasi dari galungannya, di mana Dharma melawan Adharma. Nah, makanya kenapa di teaser yang kita keluarin, kita kan kemarin ngerilis 2 video, 1 teaser, 1 prolog. Prolognya ini kan itu full menceritakan background kenapa terjadi konfliknya di film Made ini. Jadi awal ceritanya itu yang ceritakan sedikit. Jadi Made ini tinggal di sebuah desa yang asri dan damai. Dan desanya itu dilindungi oleh kubah istilahnya aura yang aura baik untuk melindungi dari serangan-serangan roh jahat dari luar. Nah, sumber kekuatannya desa itu untuk melindungi dari roh jahat itu adalah berasal dari penjor. Nah, jadi penjor kan kenapa saya yang ngambil penjor sebagai sumber kekuatan ya, karena di Galungan kan identik dengan penjor kan, juga di Bali itu penjor. Jadi penjornya ini dan di dalam penjor ini kan banyak komponennya, ada padi, ada janur. Nah, itu yang ceritakan juga simbol-simbolnya. Nah, namun suatu saat nih komponen penjornya nih hilang, ada yang ngambil istilahnya. Jadi kan nggak ada yang ngelindungin lagi desanya tuh, powernya udah nggak ada. Jadi kalau pada masuk, kalau-kalonya benar-benar ngerusakin semua desanya. Nah, cuman tersisa pada saat itu tersisa bayi kecil sama kakeknya namanya. Nah, kakeknya ini ngerawat bayinya ini sampai remaja, dinamain Made. Nah, Made dikasih nasihat lah istilahnya untuk nyari lagi komponen nikel untuk balikin lagi keadaan desanya biar kembali seperti semula. Dan dalam perjalanannya nikel, Made ketemu sama spirit baik bernama Dharma yang berbentuk barong. Ya gitu. Oke, berarti itu ceritanya ya. Kalau Agus Apri tugasnya sebagai apa tuh? Kalau Tiang Di project ini? kalau Tiang tuh sebagai animator 2 dimensinya kebetulan yang buat prolog yang Gus Kris tadi ceritakan. Terus dan konsep artisnya juga Tiang yang gambar tentang gimana konsep atau kamera movementnya bagaimana, nanti Tiang yang gambar itu. Keren banget. Terus juga mungkin konsep artis juga beberapa teman-teman juga mengerjakan juga ikut serta gitu. Oh gitu. Di sini ada sistem penyutradaraannya nggak ya? Iya ada. Itu siapa? Kebetulan Gus Kris Tiang sendiri. Oke, Direkturnya. berarti tetap ada yang mendirect ya? Iya, directnya. Oke, oh iya berarti hampir sama dengan pembuatan film ya? Iya, benar. Cuman ini Bedanya, lebih rumit ya? Iya. bedanya rumit mungkin karena- ya lebih rumit, cuman ini dia berupa gambar yang bergerak gitu. Iya, cuman lebih mudahnya actingnya kalian yang mengatur Wow. karena sudah ada dalangnya, Iya. kan begitu? Iya. Iya. Di dalam film Made ini ada berapa karakter? Oke. Di dalam film Made ini bisa dibilang karakternya tuh ada 1 karakter utama yang bernama Made dan 1 karakter pendamping supportnya namanya Dharma yang roh baik tadi. Lalu ada karakter kakeknya namanya Pekayatnya yang berfungsi nanti untuk ngasih support semangat Madenya untuk bisalah untuk balikin keadaan desanya lagi. Dan ada villainnya, villain tuh istilah penjahatnya itu kale-kalenya. Total kalenya untuk saat ini ada 4, ada Lea dan sisanya anak-anak buah Leanya. Dan nanti bakal ada karakter spesial lagi yang dihadirkan istilah sebagai plot twistnya nanti. Ada plot twistnya ada plot juga. twistnya. Tetap ya, ada Iya. yang satu Mungkin ya. itu bisa Oh iya iya. Iya. Di itu. sini sudah dibawakan juga Iya, ya. Ini iya. Contoh-contoh karakternya Iya, ini ya. benar. Oke. Boleh masing-masing dibawa. Ini layaknya mungkin. Iya, benar layaknya. Oke. Ini roh baiknya Dharma namanya. Oh, ini Dharma. Iya, roh baik barongnya. Oke. Ini Made karakter utamanya. Oh iya. Wah, berarti total ada berapa karakter dong?
Total untuk saat ini berarti kita ada yang kita rilis masih 6. Masih 6. Belum termasuk karakter spesial tadi yang Oh, dari yang plot twist Ya. itu. Waduh, bikin penasaran berarti ya. Ternyata Iya. ada tokoh plot twistnya juga. Nah, rencana ada berapa episode nih? Rencana untuk episode kita ada 16 episode, terdiri dari 2 season, gitu. Sekarang sudah tergarap berapa episode? Kita lagi nyoba masuk ke episode pertama sih, karena baru banget kita buat kan. Oke, waduh, berarti sudah mulai bungkus ya yang episode pertama ya? Masih progres. Masih progres. Ya, masih dalam tahap pembuatan istilahnya, masih syuting Oh, misalnya. masih syuting, Ya, benar. on proses, masih on proses. Belum dibungkus. Oke, belum dibungkus Ya. ya. Waduh, keren. Kita jadi penasaran nih. Kalau pemirsa Bali Now pengen nonton di mana berarti di YouTube? Iya, untuk sementara, dan nama channel YouTube-nya LWS Animation Studio, bisa ditonton di sana. Waduh, berarti kapan kira-kira kita bisa nonton nih? Harus dikejar nih, Iya, harus harus dikejar ya. Sebenarnya kalau harapan kita emang secepatnya dalam tahun ini sudah rilis Sudah 2 ini episode ya. lah. Cuman ya balik lagi, sebenarnya kan kenapa saya rilis teasernya dulu, karena dengan rilis teaser harapan saya ada banyak yang support, terutama ya sekarang mungkin pemerintahan Bali mungkin mau support untuk tidak fasilitas, karena emang fasilitas di studio kita udah benar-benar bisa dibilang udah sekarat semua. Jadi istilahnya SDM kita udah untuk saya sendiri, Wayan dan Agus dan teman-teman lainnya tuh udah siap untuk mengerjakan, komputernya yang nggak siap. Jadi kita istilahnya masih menunggu menunggu dana atau yang masih nabung lah untuk beli komputer yang lebih memadai, baru bisa dikebut pengerjaannya. Ya, butuh bantuan juga ya, Iya, support benar. mungkin dari pemerintah ya. Iya, benar, mungkin komputernya jadi hidup mati gitu ya. Iya, komputernya udah nggak kuat ya. Udah kalau bisa ngomong dia bilang udah nyerah katanya. Udah nyerah ya, tapi ternyata tetap menghasilkan karya yang sangat luar biasa dengan dengan alat yang masih seadanya ya, iya, benar. karena mungkin dari budget mungkin ya itu manusiawi lah ya, karena masih gebrakan pertama ya. Tapi kalau itu sudah pecah telur, waduh, sudah tinggal menunggu aja. Oke, baik pemirsa, di segmen ketiga nanti kita masih ngobrol seru-seruan karena topik hari ini sangat menarik dari anak-anak muda yang kreatif ini. Jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Terima kasih pemirsa Bali Now masih bersama kami, dan kami masih bincang-bincang dengan 3 anak muda yang luar biasa, penggelut seni animasi ya, Film Oke. animasi. Film animasi dan sedang menggarap film animasi. Oke, nah tadi kan kita sudah bahas nih tentang Project Made nih ya. Kalau Project Made itu budgetnya perlu budget besar nggak? Beda nggak dengan pembuatan film-film seperti biasa? Oke, jadi setelah kemarin teaser dirilis kan banyak banget nih komen-komen dari netizen dan orang-orang, bahkan istilahnya orang yang udah bergelut di dunia animasi juga, pas komennya mikir ini pasti softwarenya pakai software mahal ya, pasti PC-nya pakai PC yang mahal, pasti biayanya mahal banget nih. Pada kenyataannya enggak, karena perlu diketahui kita bener-bener istilahnya press budget banget. Istilahnya untuk biaya mestinya PC itu kita istilahnya untuk minimal untuk membuat animasi istilahnya harga PC 34 jutaan, 30-40 jutaan, range segitu udah bisa dipakai. Tapi PC kita di studio sekarang cuma harga 8 jutaan per PC 8 juta. Itu per PC 8 juta. Terus biaya-biaya lain tuh lebih ke paling bayar wifi-nya, wifi per bulan, terus tiang sewa ruangan per bulan tuh sewa ruangan tiang 800.000 lah per bulan lah. Terus ya listrik sih yang mahal nih karena ngerender animasi kan lumayan lama ya. Itu 2 detik 3 detik aja seharian bisa. Satu hari nunggu 2 detik kita sampai nginep-nginep tuh di sana nungguin hasilnya. Terus kayak itu biaya listrik tuh bisa sebulan bisa sampai 2 jutaan lebih lah. Jadi itu dengan budget gitu tuh sebenarnya kita press banget. Makanya orang-orang kan di waktu viral kemarin di medsos, orang-orang pasti mikir wah ini pasti mahal banget, enggak gitu. Tapi istilahnya sebagai motivasi lah ke depannya. Istilahnya kita dengan budget yang tadi PC 8 juta aja dan itu monitornya tuh
Tiang beli bekas umurnya udah 10 tahun monitor. Tapi masih bisa Iya, bisa dibuat. kita memaksimalkan istilah monitor tabung ya. Iya, Sekarang kan iya. udah LED gini Iya, sekarang. betul, Di sana masih monitor tabung dan itu benar-benar harganya cuma 500.000 satu monitor, benar yang paling murah banget. Dan istilahnya nggak begitu banyak, dan untuk manpowernya pun, nah di sini saya sangat bersyukur ya ketemu dengan pemuda-pemuda Bali yang satu visi misi mas saya yang nggak istilahnya kita saya selalu bilang ke mereka, ayo kita buat sebuah karya, jangan dulu mikirin uang gitu, karena sama sekali mereka nggak pernah saya bayar sama sekali, nggak pernah nggak pernah digaji. Jadi saya senangnya mereka nggak pernah nanyain berapa ya gajinya ya, berapa enggak, tapi kita satu visi misi pengen majuin industri animasi di Indonesia, khususnya di Bali. Jadi saya sangat beruntung istilah ketemu teman-teman yang emang punya satu visi misi sama saya, jadi nggak perlu mikir budget, kita benar-benar oke lah, kita dedikasikan untuk industri animasi biar lebih baik lagi ke depannya gitu. Jadi untuk saat ini istilah untuk main SDM nggak ada biaya produksinya alias nol. Paling ya tadi dari segi komputer, makanya saya berharap ke depannya kalau ada kita dapat dana dan komputer lebih bagus, itu bisa jauh banget, istilahnya bisa 5 kali lebih bagus daripada hasil teaser sekarang ditingkatkan ya. Dan lebih cepat, iya, lebih fast lagi gitu ya. Iya, benar. Kesulitannya besar nggak Wayan dan Agus nih membantu pengerjaan dalam proyek ini? Dari Wayan dulu deh. Dari saya pribadi cukup besar. Karena alatnya kan memang sangat terbatas Iya, kan? benar. Jadi setiap kali mau lihat preview render finalnya itu, PC-nya selalu nge-crash, nggak mungkin nggak nge-crash. Ya selalu force close gitu dia aplikasinya. Jadi harus dibuka lagi kalau mau ngecek. Itu kadang hoki-hokian juga, kadang mau, kadang nggak. Maksudnya hoki-hokian gimana? Kayak 50% mau, 50% nggak, kadang mau, kadang nggak. Berarti gitu. harus kerja keras banget ya? Iya, Gitu ya? Terus ya. makanya waktu garap teaser itu kita nih sampai Lelah, kan? malam juga. Gadang. Iya, Begadang. iya. Luar biasa demi karya ya. Ya, kalau Agus Sapri gimana? Ya karena kita udah sering ketemu, kayak kita udah kayak saudara, sering main bareng, berkarya bareng, jadi ya kendalanya itu sebenarnya cukup bisa ditampung, cuman ya memang seperti yang kata Wayan tadi, emang dalam animasi itu kan butuh device, aplikasi, dan itu tuh harus kita tuh setiap detik tuh harus kita kontrol harus auto shift terus gitu. Jadi nggak bisa kalau misalnya kita lengah aja nggak mencet auto shift gitu, pasti ujung-ujungnya kita ngulang lagi dari awal kayak gitu. Nah, itu dah yang pernah kita alami. Berarti benar-benar kerja keras banget ya, karena ya memang peralatannya yang serba minim gitu loh. Belum lagi tiba-tiba listrik nggak kuat, jeglek. Itu paling pernah itu. Listrik nggak kuat, jeglek, mati, nggak ada save, aduh. Tapi kenapa hasilnya luar biasa? Itu yang kayaknya di luar nalar gitu. Ya, karena itu berarti kan apa? Kreatif kalian yang sangat luar biasa ya? Karena tekad kita istilahnya lah, tekad kita untuk majukan, kayak kita nih pingin buat kualitas benar-benar dengan kualitas yang bagus, tapi dengan seadanya lah, harus bisa gitu. Walaupun harus tunggu lama rendernya gitu. Karena kan kita kayak terkesan juga dari animasi luar, kok bisa dia buat animasi sebagus ini. Kenapa kita sedangkan bisa gitu. Indonesia atau Bali yang sebagai Pasti pariwisata tuh kenapa nggak bisa? Iya, pasti bisa kita ke itu depannya. yang jadi visi utama kita. Keren banget ya. Pokoknya apapun yang menghalangi tidak peduli ya, meskipun peralatan dengan seadanya, tapi hasil luar biasa loh. Waduh. Nah, di Project Made ini untuk bahasanya menggunakan bahasa apa? Oke. Mungkin kemarin bagi yang udah lihat teasernya ada dua bahasa kan, yang prolog pakai bahasa Indonesia, yang teaser pakai bahasa Inggris. Nah itu sempat jadi perbincangan, tapi tenang aja, kita bakal pakai bahasa Indonesia, kita tetap pakai bahasa kita sendiri, cuman dengan logat Bali. Kayak misalnya, kamu kemana nih? Ya gitu. Lagi mana nih beli gitu. Jadi kayak pakai istilah biar berkesan gitu loh, kayak jadi orang-orang ciri khasnya Made nih, oh nih karakter Made nih yang logat-logat Bali tapi bahasa Indonesia mudah dimengerti oleh orang-orang daerah kan. Soalnya saya kemarin sangat tenang dan terharu ketika saya survei animasi Made ini udah nyampe mana aja sih, kayak di Instagram tuh semua pada jawab udah nyampe Jawa Barat Kak, udah nyampe Banyuwangi, udah nyampe istilahnya Semarang, mana tuh banyak banget daerah, udah nyampe Jogja Kak, udah nyampe pedalaman ini segala macam, kayak semua istilah Sungkara, semua daerah, hampir semua daerah Indonesia udah
nonton teasernya Made ini. Jadi saya berharap kayak bahasa Indonesia tadi yang mudah dimengerti, tapi logatnya aja yang diubah Bali. Iya, kenapa waktu itu menggunakan bahasa Inggris? Kenapa? Awalnya bagaimana? Awalnya itu supaya menarik itu aja sih, menarik investor yang lebih luas saja. Iya betul. Karena tetap kita dari daerah pariwisata ya, dan memang membutuhkan, kita kan tidak bisa munafik ya kalau membuat karya kan memang perlu budget gitu loh, nggak perlu budget gitu, jadi nggak munafik. Awalnya begitu, tapi sekarang untuk memang menciptakan ciri khas dari Bali, si Made from Bali ini, jadi Made in Bali, jadi menggunakan bahasa Indonesia tapi dengan cengkok Bali. Aduh keren banget, itu sangat menarik mungkin ya. Oke, kalau menurut kalian peluang untuk film animasi ke depannya gimana? Baik, izin menyampaikan juga sekalian ini pertanyaannya juga agak nyambung ke visi misi studio kita ya, dan visi misi saya juga. Jadi sebenarnya saya pingin tuh ke depannya di Bali ini tidak hanya maju di sektor pariwisatanya aja, tapi saya pingin ke depannya di Bali ini bisa menjadi pusat industri dari animasi kreatif tersebut. Karena emang dari survei-survei sebelumnya dan bahkan dari animator luar pun bilang begitu. Orang Bali itu seninya kuat, budayanya banyak. Jadi kayak sangat besar banget peluangnya ke depan untuk Bali ini menjadi pusat dari industri animasi. Jadi peluangnya tuh sebenarnya ke depannya tuh sangat besar ya, apalagi yang tadi saya bilang di Bali itu banyak senimannya. Lihat aja kita punya acara namanya Ogogoh, budaya Ogogoh. Itu kan mereka memahat seniman sehingga jadi karya yang bagus. Nah itu bisa diterapin di animasi padahal kan. Jadi visi misi saya ke depannya itu saya pingin pemuda-pemuda di Bali, orang-orang Bali lah bisa terjun ke industri animasi, ikut meramaikan industri animasi di Bali ke depannya supaya banyak menghasilkan karya-karya Bali yang bisa tembus ke nasional maupun internasional. Jadi begitu, dan saya tahu untuk belajar animasi itu istilah ilmunya mahal dan device-nya agak begitu susah istilah karena mahal juga kan. Makanya saya lagi untuk kedepannya saya ingin membuat program nih, semoga disupport dengan pemerintahan. Saya ingin membuat program. Saya LS Animation Studio dan teman-teman siap untuk membuka free trial, membuka kelas animasi untuk masyarakat yang ingin belajar di animasi. Nah, jadi seperti yang sebelumnya saya pernah ngadain les juga dan beberapa udah join di kita. Jadi gitu, saya pingin nih, makanya di studio animasi kita sekarang buka magang ya. Buka magang itu salah satu tujuan saya untuk memperbanyak SDM, melatih. Namun saat kesini kan kalau istilahnya balik lagi, kita butuh dana untuk device-nya untuk ngajarin anak-anak. Jadi songkara aja mungkin kedepannya ada yang support untuk program ini, kita siap banget untuk ngasih materi, untuk ngasih ilmu kita, sharing ilmu kita ke teman-teman di Bali gitu. Jadi seperti sebelumnya juga saya beberapa kali juga udah diundang sebagai guru tamu istilahnya ke beberapa sekolahan tuh istilahnya saya nggak mikir budget lah, istilahnya saya nggak mikir berapa bayar saya, nggak, saya pingin saya bisa ngajarin biar kalian jadi bisa jadi animator dan buat animasi ini jadi itulah di Bali ini banyak anak-anak kreatif animator dan menghasilkan animasi ke depannya. Seperti itu. Keren ya, ternyata mempunyai visi misi untuk memperbanyak anak-anak yang menggeluti dunia animasi ya. Tidak merasa tersaingi nanti? Tidak. Saya tidak pernah merasa tersaingi. Soalnya juga beberapa ada kok studio animasi di Bali yang sekarang lagi buat IP. Ada yang buat IP juga. Salah satunya teman saya, dia juga bilang tidak merasa, kan kemarin kan Made mungkin lagi banyak banget di up. Dan padahal dia juga lagi buat IP, tapi dia bilang enggak kok, aku nggak merasa tersaingi, justru aku bangga sama kamu, kayak kita saling support. Saya juga bantu ikut kerjain proyeknya dia juga, jadi saya promosiin juga proyeknya. Jadi saya justru malah senang ketika ada karya dari Bali muncul,
Apalagi kalau dari nanti saya buka akademi ke depannya untuk animasi, jadi kayak belajar animasinya di mana nih? Oh, dari LKS Studio, jadi gitu. Mulai memperkenalkan Ya. studio ini ya Benar. kepada masyarakat Bali ya. Dan bisa juga nanti kalau misalnya Gus Kris buat studio, temannya buat studio, itu bisa lempar-lemparan project Ya, nanti misalnya lempar-lemparan project. kerjasama dan jadi saling bagus Bersinergi jadi lah ya. bersinergi jadinya untuk memajukan Bali ini lagi ke depan. Waduh, keren banget loh. Wah, ini baru anak-anak muda yang luar biasa. Iya. Nah, tapi menurut kalian untuk SDM di dunia animasi ini, khususnya di Bali, apakah sudah mampu menyaingi film-film animasi yang sudah ada? Mungkin nasional ataukah lokal? Baik, sebenarnya banyak banget setelah saya menyelami lagi, setelah saya lihat Instagram, media sosial, itu sebenarnya banyak loh ternyata. Saya agak kaget juga, ternyata banyak juga orang-orang Bali yang punya bakat di animasi ini. Cuman sayangnya tadi mereka nggak tahu harus kemana, wadahnya nggak ada. Nah, contoh salah satunya Wayan. Kalau nggak saya chat sampai sekarang kayak juga bingung nggak mau gitu kemana ya. Padahal Masih di skillnya dunia bagus. Instagram nih. Iya, bener. Padahal skillnya Karyanya. bagus. Contoh kayak Wayan, saya lihat nih Wayan nih juga. Wah, dia bagus banget nih kualitasnya, istilah ada bisa dibilang kualitas luar negeri lah Sudah mumpuni karyanya. gitu ya. Dan contoh terdekat aja Wayan nggak tahu nih harus kemana nih, mengembangkan karyanya dia, tim nggak ada, jadi wadah untuk mengembangkan nggak ada. Jadi sebenarnya itu yang saya bilang, kenapa saya tadi berani bilang saya kedepannya akan buat program akademi animasi, karena saya yakin nih pasti banyak orang-orang Bali di luar sana yang pinter gambar, pinter animasi, cuman nggak tahu harus gimana. Jadi mungkin bisa gabung ke kita next untuk majukan industri animasi di Indonesia, khususnya di Bali. Oke, waduh, speechless. Anak-anak muda Bali yang super kreatif khusus di dunia animasi nih. Ya, untuk pamungkas nih, kedepannya apa harapan kalian nih terhadap film animasi di Indonesia dan Bali khususnya? Dari Gung Krisna dulu deh. Harapan saya pastinya Indonesia maupun Bali, terutama di Bali, punya karya animasi yang istilahnya melegenda, istilah ikon dari Indonesia atau Bali tersebut. Jadi orang luar tuh, bahkan orang luar pun nyebut misalnya Made nih, oh Made ya dari Bali gitu. Jadi dikenal bukan dari nasional aja, tapi bisa sampai nembus ke internasional. Itu harapan saya, karena supaya istilahnya ke depannya tuh Indonesia tuh juga yang tadi saya bilang punya karakter ciri khas, dan karakternya itu positif, juga bisa menginspirasi anak-anak muda, mungkin dari anak-anak muda dari nasional maupun anak-anak muda yang di luar sana internasional. Jadi istilah kita punya maskot lah untuk Indonesia, untuk Bali terutama. Iya, jadi untuk punya animasi maskot lain yang luar lain sana yang ya telah nggak boleh beredar disebut. nggak boleh disebutin gitu ya. Ya, karena kita istilahnya pure berkarya aja lah, Iya. tanpa istilah kita benar-benar fokus berkarya, tanpa menjatuhkan yang lain gitu. Kita benar-benar fokus untuk mengembangkan apa yang lagi kita buat aja, jadi supaya dikenal oleh masyarakat. Seperti itu sih harapan saya ke depannya untuk animasi Made ini dan animasi di Indonesia. Oke, nah kalau Wayan Jaya, Kalau harapan saya pribadi sih semoga dunia animasi di Bali, khusus di Indonesia juga, semoga makin besar dan bisa juga setara dengan animasi-animasi luar. Kalau kita lihat di Malaysia, mereka kalau dilihat animasinya tuh kualitasnya bagus-bagus karena mereka juga disupport. Ya, harapan saya sih semoga Indonesia juga bisa seperti negara-negara tetangganya dan bisa mungkin membuat kerjasama antara negara lain juga dalam sektor animasi. Oke. Gus Apri, Kalau apa saya nih sih harapan kedepannya? harapannya ya mensupport teman-teman semuanya sih. Teman-teman ini nih ya, harapan mereka saya support aja lah, support dari belakang. Jadi harapannya sama juga biar Sama dunia ya? animasi di Bali, khususnya di Indonesia bisa mendunia, itu aja. Ya, apalagi dengan menggunakan maskot khas Bali, Iya, logat benar. Bali itu kan Nah. luar biasa Iya. ya, gebrakan nih Iya, ya, buat gebrakan. Project Made ini. Oke, waduh matur sukses semua. Terima Sudah kasih. hadir di Bali Now. Bali. Semoga sukses ke depannya project-project segala macamnya ya, dan Semoga apapun semoga. mungkin dari segi peralatan secepatnya Disupport. bisa ya, Bener. bisa semakin baik lagi dengan hasil karya yang
up lagi. Iya. Oke, matur semua sukses ke depannya. Mewali. Baik pemirsa Bali Now, itu tadi bincang-bincang kami. Semoga apapun hal-hal baik yang kami bincangkan tadi bisa bermanfaat dan menginspirasi. Saya Heni Syanti. Jumpa minggu depan. Salam Bali Now. Om Santi, Om Santi, Santi, Om.